Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas soal-soal kuantitatif untuk GRE, tapi soal ini setara dengan soal-soal TPK. Nah, kita bahas soal nomor 1. Ya, jadi kuantiti A itu adalah 9/10 dikurang 8/9, kemudian kuantiti B itu adalah 8/9 dikurang 9/10. Jadi ini adalah soal tentang perbandingan, ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, berarti kita bisa sederhanakan jadi penyebut 90, ya. 90 bagi 10 itu adalah 9, berarti ini 81 dikurangi dengan 80. Berarti kita dapat 1/90, ya. Dengan cara yang sama, ya, berarti ini adalah penyebut 90, di sini adalah 80 dikurang 81, berarti kita peroleh adalah min 1/90. Nah, ternyata dari sini kita lihat bahwa ternyata kuantiti A itu adalah A lebih besar daripada B. Maka jawaban yang benar adalah A, ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada buah segitiga, ya. Ada 3 buah segitiga, di mana setiap sudutnya itu ada perpanjangan garis setiap garis dari sisinya. Nah, kuantiti A itu adalah R tambah T tambah V, kemudian kuantiti B itu adalah S tambah U tambah W. Nah, sekarang kita lihat, ya. Nah, untuk mengerjakan ini bahwa kita punya kenyataan bahwa kalau dua buah sudut yang saling bertolak belakang, maka sudutnya itu sama besar. Nah, berarti dari sini kita peroleh bahwa sudut R itu ini, ya, itu akan sama dengan besarnya sudut O, ya. Demikian pula dengan sudut S itu akan sama dengan besarnya sudut P. Demikian pula ya, sudut W itu, ya, atau sudut T itu akan sama dengan sudut W. Nah, sekarang kita lihat R tambah T tambah P, ya. Sudut R itu sama dengan U ini, ya. Ini sama dengan ini. Kemudian S itu, T itu sama dengan sudut W ini, ya. Ini sama dengan ini. Kemudian sudut P itu sama dengan S. Ini sama dengan ini. Nah, artinya apa? Berarti A itu sama dengan B. Berarti jawaban yang benar adalah ini, ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Kembali tentang soal perbandingan, ya. Jadi di sini ada X positif, kemudian 2X/3 itu kecil atau kurang dari 7, ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Sama saja bahwa 2X itu adalah kurang dari 21, ya. Nah, ini artinya sama saja bahwa X-nya itu kecil dari 21/2. Nah, ini kalau misalkan kita mengambil X yang di bawah dari ini, tetapi X-nya harus positif, ya. Kita bisa ngambil 1, bisa ngambil 2, ya, dan seterusnya. Nah, artinya setiap kali kita memplug in atau memasukkan nilai X, misalkan mengambil nilai X itu 1 misalkan, maka akan kita dapatkan nilai yang berbeda-beda. Berarti akibatnya apa? Kita tidak bisa menentukan relasi dari kuantiti A dan kuantiti B dari informasi yang diberikan. Berarti yang benar adalah ini, ya. Kemudian nomor 4, ya. K itu adalah suatu bilangan bulat sedemikian sehingga 9 kali 3 pangkat 3 tambah 4 itu sama dengan K. Nah, berarti ini kita bisa tulis 9, 3 pangkat 3 adalah 27, tambah 4 ini sama dengan K. Ini adalah 200 berapa? 243, ya. Berarti ini sama saja. Berarti K kita punya 247. Kemudian, ya, kuantiti A itu adalah rata-rata dari faktor-faktor prima dari K. Kemudian B itu adalah 16. Nah, artinya kalau kita faktor kali dengan faktor primanya ini adalah 247 itu kita bisa dapatkan dari perkalian dua buah bilangan prima, yaitu 13 kali 19. Berarti rata-rata faktor primanya itu berarti kan 13 tambah 19/2. Berarti ini adalah 16. Berarti ini adalah kuantiti A itu 16, kuantiti B juga 16. Artinya kedua kuantitas tersebut itu sama, ya. Yang C. Kita lanjut nomor berikutnya.
Nomor 5 itu ya adalah toko kue ya, toko roti dapat membeli tepung seharga 1,89 dolar per pon. Atau untuk kalau dia beli banyak itu adalah hitungannya 50 pon, untuk 50 pon itu kena 90 dolar. Nah, sekarang quantity itu adalah jumlah yang dapat dihemat ya per ponnya dengan membeli 50 pon dari terigu itu untuk yang bulk rate. Berarti ini hitungannya kalau dia beli 50 pon ya, hitungannya 90 dengan harga 90 dolar, berarti untuk yang apa namanya per ponnya itu akan kena 90 dibagi dengan 50. Ini adalah 1,8 dolar. Artinya kalau dia beli dalam bentuk banyak ya, maka per ponnya itu kena 1,8. Nah, artinya berarti yang bisa di save itu dari sini berarti selisihkan saja dengan ini ya. Berarti amount yang di save itu kita akan peroleh bahwa 1,89 dikurang 1,8. Ini kita peroleh 0,09. Berarti A-nya 0,09, B-nya juga 0,9. Berarti kedua kuantitas tersebut adalah sama. Berarti jawabannya adalah sekarang kita lihat ini adalah soal tentang operasi aljabar ya. Jadi X itu sama dengan sekian, ekspresinya sekian, kemudian Y-nya juga ekspresi sekian. Nah, sekarang kita harus pahami sifat urutan ya, bahwa dalam sifat operasi perkalian, operasi aljabar itu, operasi hitung aljabar bahwa uh, kali dengan bagi itu adalah sama kuat, demikian pula dengan operasi jumlah dan pengurangan. Tetapi kita harus ingat kalau misalkan dia ada yang di dalam kurung, maka itu yang kita utamakan ya. Nah, kita lihat X-nya, ini dalam kurung, berarti ini dulu yang kita kerja ya, dalam kurung juga. Berarti ini adalah 24 bagi 6 itu adalah 4, kemudian 4 tambah 2 itu adalah 6, ini sama dengan 6 kali 5, ini adalah 30. Oke. Kemudian yang kedua sama, ini yang dalam kurung kita kerjakan, berarti ini adalah 24 bagi 8, berarti 3, 3 kali 5 itu adalah 15. Berarti X kurang Y-nya itu adalah 15, Y kurang Y-nya ini adalah min 15. Berarti kita dapat A besar dari B. Berarti ini adalah ini ya. Nah, berikutnya soal nomor 7. Soal nomor 7 itu 32 sama dengan mutlak K, kemudian 31 sama dengan mutlak K tambah 1. Nah, artinya dari sini kita akan peroleh bahwa K yang memenuhi itu adalah plus minus 32. Oke? Plus minus 32. Nah, artinya ini 32 ya. Plus minus 32. Nah, untuk yang kedua 31 sama dengan mutlak K tambah 1, berarti ini kan sama saja. Dari sini kita peroleh bahwa K-nya itu adalah yang memenuhi itu adalah min 32. Nah, berarti K ini adalah minus 32, ini 32, berarti A kurang dari B. Artinya apa? Berarti kuantiti B itu lebih besar. Ya. Berarti yang benar adalah ini. Oke. Nah, kemudian nomor berikutnya itu adalah jika berat alis itu adalah A kilogram, kemudian berat bob itu adalah B kilogram, lebih kurang dari alis. Berarti kan kita tulis bahwa alis itu ini ya, itu adalah A kilogram, kemudian bob itu adalah berapa? Berarti ini A kurang B ya. Oke. Nah, sekarang jumlah dari berat badan alis dan bobs ya. Berarti dari sini kita jumlahkan, ini dijumlah, kita dapat 2A kurang B. Berarti ini adalah 2A kurang B. Nah, sekarang sementara kuantiti B-nya itu 2A kilogram. Nah, sekarang kita bandingkan yang mana lebih besar. Nah, dari sini kita nampak bahwa jelas ya bahwa kuantiti A-nya itu adalah kurang dari B. Artinya apa? B besar dari A. Berarti jawabannya adalah ini. Oke. Berikutnya
0 kecil dari X kali Y ya. Kemudian 5 per, ini berarti kita dapat bahwa XY-nya adalah positif. Oke. Berarti dari sini 5 per 2X ya. Berarti di sini adalah kurang 2 per 2Y. Kemudian kuantiti B-nya itu adalah 5Y kurang 2X per 2X kurang 2Y. Nah, ini cukup jelas. Kenapa? Karena perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan positif, itu adalah kemungkinannya adalah dia harus bertanda sama. Nah, artinya kalau kita plug in nilai sembarang nilai, maka kuantiti A itu dengan kuantiti B itu akan kita dapatkan dua nilai yang berbeda. Artinya, akibatnya ini bahwa relasi keduanya itu kita tidak bisa tentukan dari informasi yang diberikan. Berarti jawabannya adalah ini ya. Berikutnya itu adalah X bintang itu didefinisikan sebagai X kuadrat tambah 4 ya. Maka bentuk berikut yang ekivalen dengan 2 bintang. Berarti 2 bintang itu sama saja dengan 2 pangkat 2 ditambah 4. Ini 8 ya. Nah, sekarang kita lihat, kita uji satu-satu. Sekarang kita uji yang minus 2 bintang. Berarti X-nya diganti dengan minus 2 ya. Berarti kan minus 2 pangkat 2 tambah 4 ini juga 8. Berarti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 11 ya. Jadi soal nomor 11 itu adalah soal tentang pecahan ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini itu teman-teman bisa memanfaatkan pecahan senilai ya. Nah, kita lihat yang manakah dari bentuk berikut ini itu lebih besar daripada 2/3 dan kurang daripada 5/6. Jadi kalau saya misalkan itu X ya, jadi X itu harus lebih besar daripada 2/3 dan harus kurang dari 5/6. Nah, sekarang kita lihat tuh ya. Sekarang kita lihat yang pertama. Jadi kita bisa cari pecahan senilai ya. Di sini adalah penyebutnya 18 ya, berarti ini saya bisa bahwa 2/3 itu sama saja kalau saya ubah ini berapa? 2/3 itu akan sama dengan, kalau ini saya kali 6 ya, itu adalah sama saja 12/18. Berarti dia ini ya, jadi ini kan kurang dari ini, otomatis ini adalah pasti salah ya. Kemudian kita lihat yang ini memenuhi, kemudian 5/6 itu saya jadikan penyebut 18, berarti jadinya adalah 100 kali 3 ya. Di sini adalah 15/18. Nah, ternyata 13/18 itu adalah lebih besar daripada 12/18 dan kurang dari 15/18. Berarti ini pasti benar. Nah, yang berikutnya 3/4 ya. 4, 6 dengan 3 itu adalah kita bisa ubah menjadi penyebut 12. Berarti 2/3 itu akan sama dengan, kalau ini jadi 12 berarti kan jadinya sekali 4 ya, 8/12. 5/6 itu akan sama dengan, ini 100 kali 2 masing-masing berarti 10/12. Nah, ini berarti ini sama saja dengan 9/12. Nah, 9/12 itu lebih besar daripada 8/12 dan kurang dari 10/12. Berarti ini pasti memenuhi ya. Ini oke. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini berarti ini saya jadikan penyebut 18. 14/18. Kita lihat dia lebih besar daripada 12/18 tetapi kurang dari 15/18. Berarti dia memenuhi kondisi yang diinginkan ya. Berarti ini juga benar. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir. Berarti ini saya bisa kali masing-masing kali 2. Ini adalah 16/18. Dia lebih besar dari ini ya. Dia memenuhi, tapi dia juga lebih besar dari ini. Berarti ini tidak memenuhi yang kondisi yang diberikan. Berarti jawabannya adalah ini ya. Oke. Soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu adalah ini sebuah pabrik mendesain 2 buah persegi panjang, papan game berbentuk persegi panjang ya, dengan lebar dari yang kecil. Jadi ada 2 ya, satu yang kecil, satu yang besar. Kita anggap seperti ini, ya. Nah, kalau misalkan yang kecil sisinya adalah X dan Y, ini ya. Kemudian ini adalah A dengan B ya.
Nah, sekarang kita lihat sisi dari lebar dari yang papan yang lebih kecil itu adalah setengah dari yang lebih besar. Berarti X-nya itu sama dengan 1/2 dari apa? Ini 1/2, sorry, lebarnya ya. Panjang kali lebar, sorry. Berarti ini Y-nya, nggak apa-apa sih kebalik. Berarti Y-nya itu adalah 1/2 dari apa? Ini B ya. Kemudian X-nya itu adalah panjangnya itu untuk yang lebih kecil adalah 1/6 dari yang besar. Berarti dari sini kita dapat bahwa X kali Y itu adalah 1/12 A kali B ya. Berarti karena X kali Y itu adalah luasnya ini ya, N. Jadi X kali Y itu adalah untuk yang ini N, berarti yang AB itu adalah, dari sini kita dapat bahwa AB sendiri itu adalah 12N. Sekarang pertanyaannya apa? Maka selisih antara ini ya, luas dari keduanya berarti adalah 11N. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sekarang nomor 13 ya. Jika satu manual itu beratnya 400 gram, berapa kilogramkah sebuah box atau kotak yang mempunyai berat 48 manual? Berarti ini adalah soal perbandingan. Soal perbandingan ya. Berarti kalau kita misalkan ini adalah manual, ini adalah weight, berat ya, ini dalam gram. Nah, berarti kalau dia satu, dia berapa? 400. Ya. Nah, berapa kilogram kalau dia 48? Misalkan X ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kalau manualnya semakin meningkat nih, maka beratnya juga akan semakin meningkat. Ya, maka ini artinya adalah perbandingan lurus, berbanding lurus. Nah, kalau dia berbanding lurus berarti ini ya, kalau dia berbanding lurus berarti hasil kali perkalian selanya terus sama. Kalau dia terbalik berarti hasil kali perkalian yang horizontalnya harus sama. Karena ini adalah perbandingan berbanding lurus ya, senilai, perbandingan senilai, maka hasilnya adalah 1 kali X itu harus sama dengan 48 kali 400. Ini adalah 19.200 ya. Ini dalam gram, X-nya adalah 19.200 gram. Berarti kalau ini setara dengan 19,2 kg. Berarti ini ya. Nomor berikutnya, berapakah jumlah dari faktor even itu genap ya? Ini genap. Berapakah jumlah dari faktor genap positif dari 12? Berarti kita harus cari faktor positif dari 12. Tetapi yang genap ya. 12 itu saya bisa hasilkan dari 1 kali 12. Ya. Ini saya bisa hasilkan dari, jadi 12 itu saya bisa dapat dari, tapi yang kita positif 1 dengan 12, kemudian 2 dengan 6, 3 dengan 4. Ada lagi kan? Yang positif ya. Tapi pilih yang genap. Berarti yang genap itu yang mana? Berarti 2, 4, 6, 12. Yang ditanya jumlah. Berarti jumlahnya adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 12. Berarti 24. Berarti yang mengisi di sini adalah 24. 24 ya. Ini adalah 24. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Nah, suatu toko komputer itu dia mempunyai biaya operasi yang fix ya setiap bulan itu sebesar $5.000. Nah, sekarang toko tersebut membeli masing-masing komputer seharga $600, kemudian menjualnya senilai $900. Nah, berapakah jumlah terkecil dari komputer yang harus yang harus terjual setiap bulannya untuk mengcover biaya operasi? Nah, artinya dia jual 600, berarti profitnya ini, profit per komputer itu kita dapat itu berapa? 900 kurang 600 ya. Ini ya. Berarti jadinya adalah 300 berapa? $300. Nah, sekarang untuk yang biaya per bulannya kan 5.000, berarti sementara untuk setiap komputer yang dia jual itu dia profitnya adalah $300. Artinya berarti minimalnya itu adalah 5.000 berbanding
300. Ini kan kita dapat 16, sekian ya. Ini adalah 16, sekian, kita bulatkan minimal menjadi 17. Berarti jawaban yang benar adalah ini. Karena nggak mungkin komputernya itu dalam bentuk koma ya, 16, sepotong nggak mungkin ya. Berarti 17. Oke. Berikutnya, ini soal cukup menarik ya. Saya akan mendekatinya soal estimasi. Ini adalah soal estimasi. Nah, sekarang kita lihat 49,5% ini itu kan kurang dari 50% ya. Jadi 49% itu kurang dari 50%. Artinya ini akan kurang dari 49% itu akan kurang dari 1/2. Nah, sekarang 11/23 ya. Ini akan kurang juga dari 1/2. Jadi 11/23 itu ini nilainya kecil dari 1/2. Nah, ini 0,99 sekian, ini kurang dari 1. Nah, artinya apa? Berarti kita bisa cari batas atasnya dari X. Berarti X itu akan kecil dari 1/2 kali 1/2 kali 1. 1 ya. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya kecil dari 1/4. Atau X-nya itu paling kecil 0,25. Cari yang seperti itu. Batas atasnya. Berarti salah. Berarti jawabannya adalah ya. Berikutnya, jadi himpunan A itu 317511X, kemudian jika median dari A, jadi median dari A itu sama dengan berapa? 1 kurangnya dari modus ya. Berarti modusnya kurang. Sorry. Ini adalah berapa? Modus kurang 1. Nah, sekarang apa lagi? Ini ya. Yang manakah dari berikut ini kemungkinan mulia dari X? Nah, sekarang berarti X-nya itu harus berada. Jadi X itu harus merupakan elemen dari, dia harus 1 atau 3, 5, 7 atau 11. Nah, sekarang kita lihat optionnya. Berarti 6 ya. Ini nggak mungkin karena X itu harus berada di sini. Salah satu dari sini, kemudian 9 juga nggak ada di sini. Ya. Berarti kita punya 3 tuh. Kita tinggal nguji. Nah, kalau misalkan X-nya saya ambil 3, ya berarti saya punya data 1, 3, 5, 7, 11. Nah, sekarang di sini kan kita dapat modusnya berapa? Modusnya data yang paling sering muncul, berarti 3. Mediannya berapa? Ya, mediannya ya ada di sini ya. Berarti 3 tambah 5/2, berarti 4. Nah, sekarang dia tidak memenuhi statement ini, berarti 3 salah. Salah. Sekarang kita coba 5. 1, 3, 5, 7, 11. Modus adalah 5. Mediannya berapa? Dari sini. Mediannya adalah 5 tambah 5/2. 5. Modus sama dengan median nggak mungkin. Karena kan mediannya itu adalah modus kurang 1. Berarti yang benar adalah 7. Ya. Ini bisa dicek kebenarannya. 1, 3, 5, 7, 11. Jadi di sini modusnya adalah 7. Mediannya di mana? Ya, ada di sini. Jadi 5 tambah 7/2, 6. Selisihnya 1. Berarti ini betul ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah trapesium ya. Berapakah luas dari trapesium yang ditunjukkan pada gambar di atas? Jadi trapesium sama kaki ini semua sama. Nah, luas trapesium itu adalah kalau saya misalkan sisi ini adalah A, kemudian ini adalah B, kemudian ini adalah T, ya, maka luasnya itu adalah jumlah 2 garis sejajar kali tinggi per 2. Nah, berarti dari sini ya, ini kan pasti sama dengan ini. Kenapa sama? Sudutnya sama. Berarti kalau di sini 2, ini 2, nah berarti di sini pasti 1. Ini pasti 1. Nah, berarti T-nya berapa? Pakai Pitagoras ya. Berarti T-nya itu adalah akar 3. Dari mana? Berarti T-nya itu adalah 2/2 kurang 1/2. Berarti T-nya adalah akar 3. Berarti B-nya itu 4 ya. 4. Berarti L-nya itu adalah 2 tambah 4,
Tingginya berapa? Akar 3 bagi 2. Jadinya berapa? 6 bagi 2, 3, berarti 3 akar 3. Yang benar adalah B. Lanjut, 19. 19 itu adalah upah dari Ane itu adalah $10 per jam. Itu lebih banyak, lebih besar dari upahnya Mary. Sedangkan upah Andi itu $6 per jamnya itu lebih banyak dibanding upah si Mark. Upah si Mary itu adalah $2 per jam lebih banyak dibanding si Mark. Berarti ini kita bisa buat persamaan ini ya. Kita terjemahkan ini jadi modelnya jadinya Ane itu ya. Itu akan sama dengan $10 lebih banyak daripada Mary. Berarti 10 ditambah Mary. Kemudian yang kedua, ini Andi itu sama dengan berapa? Andi itu kan $6 per jamnya lebih banyak daripada Mark. Berarti 6 tambah Mark. Ya. Kemudian si Mary itu sendiri itu adalah berapa? $2 daripada lebih banyak daripada Mark. Nah, sekarang kita lihat permasalahannya. Upahnya si Ane dibanding dengan si Andi ya. Jadi si Ane sendiri itu ya, itu kan sama saja. Jadi si Ane itu, ini saya bisa tulis bahwa itu sama saja 10. Ini kan si Mary kan 2 tambah Mark ya, tambah 2 tambah Mark. Berarti saya dapat peroleh bahwa ini sama saja 12 tambah si Mark. Artinya upahnya si Ane itu per jamnya itu adalah $12 lebih banyak daripada si Mark. Nah, lihat. Sementara upah di quantity B itu kan upahnya Andi. Andi itu adalah $6 lebih banyak daripada si Mark. Sementara si Ane itu adalah berapa? Dia $12 lebih banyak daripada si Mark upah per jamnya. Berarti ini artinya bahwa A besar daripada B. Berarti yang mana? Ini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, soal 20 ya. M itu adalah jumlah dari 3 bilangan bulat ganjil ya. Jadi odd itu ganjil. Ini ganjil. Ya. Dimana yang terkecil ini adalah T. Berarti M itu saya bisa tulis menjadi T. Berarti bilangan ganjil berikutnya itu bulat ganjil adalah T ditambah 2 ditambah T tambah 4. Berarti ini sama saja 3T tambah 6. Nah sekarang dinyatakan dalam M ya, yang manakah dari jumlah berikut ini yang merupakan apa namanya bilangan bulat ganjil berurutan, di mana yang paling besar adalah T. Ya, jadi saya misalkan ini semuanya ini adalah Y, maka Y saya bisa tulis terbesarkan T ya. Berarti di sini adalah T dikurang 2 ditambah T kurang 4 ditambah T. Ini sama saja 3T kurang 6. Ingat, dinyatakan dalam M. Ya, dari sini kan saya bisa peroleh ya. Dari sini saya bisa peroleh bahwa ya 3T-nya itu saya bisa substitusi tuh. Ini kan sama saja bahwa 3T itu kan sama dengan berapa? M kurang 6. Nah, ini saya substitusi ke sini. Berarti saya peroleh berapa? Berarti M kurang 6 dikurang 6. Kita peroleh berapa? M kurang 12. Berarti ini ya. Oke. Berikutnya nomor 21. Gambar di atas itu menunjukkan sebuah kebun ya, suatu kebun yang berbentuk lingkaran seperti ini ya. Kemudian di plot itu pusatnya adalah O ya, yang dikelilingi oleh ini ya, tuh tapak tuh berjalan ini. Dia juga berbentuk lingkaran. Nah, pusatnya juga di O. Jika luas daerah yang ditutupi oleh ini ya, apa namanya, oleh taman ini sama area berjalannya itu adalah 169 pi, dan untuk tamannya sendiri itu adalah 144 pi. Artinya luas lingkaran yang besar ini ya,
Jadi kalau saya misalkan di sini adalah A, di sini adalah B, sampai titik sini ya, berarti luas keseluruhan untuk yang lingkaran besar itu ya, itu sama saja saya bisa tulis 169pi itu akan sama dengan luas yang ini. Berarti jari-jarinya sendiri adalah OA pangkat 2. Ini habis, berarti OA-nya sendiri itu adalah akar 169, berarti 13. Berarti panjang di sini ya. Kemudian untuk yang taman sendiri itu kan ini ya. Berarti yang diarsir ini berarti itu kan 144, berarti kan ini ya jari-jarinya sampai OB ya. Berarti 144pi itu akan sama dengan pi dikali dengan OB pangkat 2. Ya. Berarti ini habis. Berarti OB-nya berapa tuh? 12. Yang ditanya apa? 12 ya. Ini adalah 12. Nah, yang ditanya apanya? T-nya. T itu adalah selisih dari OA dikurangi dengan OB. Berarti berapa? Ini sama dengan 1. 13 kurang 12 ya. Berarti nilainya adalah 1. Oke. Kita lanjut. Nomor 22 itu adalah ini ya. Oke, kita lihat. Jika rata-rata aritmetik dari A dan B itu 6 ya. Berarti ingat rata-rata aritmetik itu adalah A ditambah B per 2. Kalau AB ya. Ini sama dengan 6. Dan A kuadrat kurang B kuadrat 2, maka berapakah nilai dari A kurang B? Nah, sekarang yang ini A kuadrat kurang B kuadrat kita bisa faktorkan menjadi A kurang B ya. Dikali dengan A tambah B. Ini sama dengan 2. Nah, sekarang A tambah B-nya. Kalau A tambah B per 2 sama dengan 6, maka ini sama saja bahwa A kurang B-nya itu dikali A tambah B adalah 12. Sama dengan 2. Berarti kita sederhanakan. Ini 1, di sini 6. Berarti A-nya berapa? Berarti A kurang B itu adalah 1/6. Berarti jawabannya adalah ya. Oke. Sekarang kita lihat soal 23 ya. Jika jumlah dari dua buah bilangan itu adalah 19, misalkan bilangan tersebut adalah X dan Y ya, berarti X tambah Y adalah 19, kemudian perkaliannya adalah 88 ya. Kemudian hasil kali keduanya itu adalah berarti X, berarti di sini adalah X kali itu adalah 88. Yang ditanya apa? Selisihnya ya. Berarti kalau saya asumsikan X besar dari Y di sini, berarti yang ditanya adalah X kurang Y. Nah, sekarang caranya gimana? Ini gampang, bisa dibawa ke persamaan kuadrat. Tetapi kalau kita lihat, ini kita bisa logikakan ya. Jadi ini pastinya adalah X-nya 11, Y-nya 8. Kita cek X tambahnya 19, kemudian X kalinya 88. Bawah berarti ini murni. Berarti selisihnya adalah 3. Berarti ini ya. Mudah saja. Berikutnya 24 ya. Jika L itu tidak sama dengan minus 3 atau minus 4, maka L per L tambah 4 ditambah dengan 3 per L tambah 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya adalah kita bisa mensubstitusi nilai tertentu ya. Jadi triknya adalah substitusi ya. Substitusi nilai tertentu. Nah, supaya mudah ya kita bisa ngambil 0 atau 1 ya. Supaya mudah saya ambil L sama dengan 0 ya. Berarti nah sekarang saya substitusi tuh L sama dengan 0, berarti yang ini ya. Berarti 0 ditambah 0 tambah 4 ditambah dengan 3 per 0 tambah 3 itu sama dengan 1. Nah, artinya apa? Nah, kalau saya mengambil L-nya 0, substitusi L-nya 0, maka dia harus menghasilkan 1. Berarti di sini kita ganti L-nya 0, 7 per 4 ini salah. Kita ganti L-nya 0, berarti 3 per 7 ini salah. Kita ganti L-nya 0, berarti di sini menghasilkan 0, maka jawaban yang tersisa adalah ini yang benar ya. Nah, kita cek, kita ganti L-nya 0, berarti di sini 12, di atas 0 pangkat 2, ini ya. Di atas
itu 0 pangkat 2 adalah 0 ditambah 0, berarti di atas 12, per ini 0 tambah 4, 4 kali 3 di 12. 12 per 12 itu adalah 1. Ini adalah yang benar ini. Nah, itu cara mudahnya ya. Bisa juga kita bisa kerjakan dengan apa namanya, menyamakan penyebut. Tetapi sekali lagi kalau dalam mengerjakan soal-soal kuantitatif tipikal seperti ini adalah yang kita butuhkan adalah strategi pengerjaan karena kita terbatas pada waktu ya. Jadi bisa cara seperti itu. Oke. Berikutnya nomor 25 ya. Nomor 25 itu adalah si Pierre ini menjual lemonade $2 per gelasnya ya. Jadi per gelasnya $2. Oke. Nah, biayanya termasuk 5 lemon per gelasnya 25 sen per lemon. Artinya berarti dalam satu gelas kan dia gunakan 5 lemon. Berarti ini adalah cost-nya untuk lemonnya sendiri adalah 125 cents ya untuk lemon sendiri ya. Ini 5 lemon. Oke. Kemudian dan 3 namanya sendok makan gula. Di mana per tablespoonnya itu 5 sen. Berarti di sini adalah totalnya 15 sen. Ya. Ini ya, yang ini 15 sen untuk gula. Ya. Nah, berarti apa tuh? Jika si Pierre itu membuat sekurang-kurangnya $5 dalam sehari ya, dan tidak ada biaya lain yang berkaitan dengan penjualan lemonade, maka berapa banyak gelas lemonade yang dapat dia jual dalam hari itu. Ya. Nah, artinya kalau kita lihat bahwa cost-nya itu kan jadinya berapa? Ini adalah ada 140 sen. Ya. 140 sen. Oke. Nah, dia menjualnya itu kan $2 per gelas. Berarti dalam satu gelas itu dia butuh cost. Ini 140 sen per gelas ya cost-nya ya. Berarti profitnya itu adalah ini ya, $2 kurang ini. Ingat, $1 itu adalah 100 sen. Nah, berarti ya profitnya itu per gelas ya. Jadi profit per gelasnya ini adalah berapa? Berarti kalau $2, berarti dia jual $2, berarti 200 dikurangi dengan 140. Ini profitnya adalah 60 sen per gelas ya. Oke. Nah, artinya apa? Berarti kalau dia ingin menghasilkan profit sehari itu minimal $5, berarti profitnya kan itu adalah berapa? Macet. Profitnya tadi itu adalah ini ya, lebih besar daripada $5. Nah, berarti dalam sehari itu ya minimal dia harus buat berapa? Berarti tinggal bagi kan, $500. $5 itu sama dengan 500 sen ya. Ini adalah setara dengan 500. Berarti 500 dibagi dengan 60. Ini 50 dengan 6 itu adalah 8 nggak cukup ya, ini 8, sekian ya. Kita bulatkan minimal dia adalah 9. Berarti ini pasti salah, ini salah, ini salah. Minimal 9, berarti dia bisa buat 9, bisa 10, bisa 11. Berarti yang temunya adalah oke. Saya berikutnya soal terakhir ya. Jadi akuarium A itu mampu menampung, dia dapat menampung 150 galon lebih banyak air laut dibanding dengan akuarium B. Berarti ini kita bisa rubah modelnya ini menjadi, berarti A itu saya bisa tulis 150 ditambah B. Oke. Nah, sekarang dan kedua akuarium tersebut ini saat ini adalah terisi penuh ya. Jika 20 galon itu dikeluarkan dari masing-masing akuarium, maka akuarium A itu dapat menampung 4 kali lebih banyak air laut ya. 4 kali lebih banyak adalah daripada akuarium B yang ditampung. Berarti dari sini berarti saya bisa tulis bahwa kalau dia diambil 20 galon, berarti A dikurang 20 itu sama artinya dengan
Apa? Apa? Ayo. Berarti ini A dikurang 20 itu akan sama dengan 4 kali ya. Ini kan 4 times dari B kurang 20. Nah, ini kan dua persamaan yang kita bisa selesaikan. Berarti di sini saya bisa tulis bahwa A kurang 20 ini ya. Di A dikurang 20 itu akan sama dengan 4B 4B terus dikurangi dengan berapa? 4B dikurangi dengan 80. Nah, dari sini A ini itu kan 150 tambah B ya. Berarti ini adalah ini substitusi ke sini ya. Berarti 150 ditambah B kurang 20 ini sama dengan 4B kurang 80. Di sini kita peroleh 210 sama dengan 3B ya. 3B itu adalah 210, berarti B-nya berapa? 70. Nah, kalau B-nya 70, karena itu 150 tambah B, berarti A-nya adalah 220. Berarti apa yang ditanya? Total ya. Berapakah total dari galon A tambah galon B ya? Yang dapat ditampung di kedua Korintus. Berarti adalah 290. Berarti ini ya. Oke, saya kira demikian ya soal-soal GRE subsection quantitative section, dan ini soal setara dengan soal-soal UTBK. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik yang terutama yang lagi persiapan untuk UTBK tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.